Rakyat non-Papua diusir. Elkius Kobak tetapkan Yahukimo jadi wilayah perang TPNPB. Melansir dari jurnal Palupu, Elkius Kobak, Panglima ke-16 Yahukimo, tetapkan Yahukimo jadi wilayah perang TPNPB. Hal ini menyusul kematian pimpinan KKB, Senat Sol, di Rumah Sakit Bayangkara pada 26 September lalu. Menurut Elkius Kobak, kematian Senat Sol tidaklah wajar, bahkan tidak terhormat. Dirinya mendapatkan informasi dari PIS, intelijen TPNPB, bahwa kaki Senat Sol kehabisan banyak darah, sehingga hal itu membuatnya meregang nyawa di Rumah Sakit Bayangkara. Beberapa laporan dari PIS juga mengungkapkan bahwa Senat Sol alami potong kaki, bahkan diracuni hingga meninggal. Merespon hal tersebut, Elkius mengungkap duka sedalam-dalamnya atas tewasnya Senat Sol. Dia juga menyampaikan bahwa perjuangan tak akan berhenti hanya karena kematian Senat Sol. Justru karena kematian tersebut, TPNPB akan terus melawan hingga Papua merdeka. Kepergian Senat Sol bukan berarti kami mundur, melainkan kami akan tetap melawan sampai Papua merdeka, pungkasnya. Elkius bahkan menetapkan Yahukimo sebagai wilayah perang TPNPB. Dia juga mengusir seluruh warga non-Papua yang mendiami wilayah Yahukimo. Saya Brigjen Elkius Kobak, Panglima Kodap 16 Yahukimo, menetapkan Yahukimo adalah wilayah perang TPNPB. Rakyat non-Papua yang berdiam di tanah Yahukimo segera tinggalkan, tegas Elkius. Diketahui, Senat Sol ditangkap pada 1 September 2021 di DKI. Dirinya mendapat luka tembakan di bagian paha dan tungkai kanan. Dia kemudian dilarikan ke RS Bayangkara untuk mendapat perawatan. Senat Sol meregang nyawa di Rumah Sakit Bayangkara. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sniper masuk jebakan KKB. Tiada jalan mundur. Para prajurit handal lakukan hal mengejutkan. 1 pekan setelah KKB menyatakan akan menyerang pekerja pembangunan instalasi telekomunikasi di Papua, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang semula direncanakan sebagai lokasi pembangunan tower jaringan. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan informasi tersebut, ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka, agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan. Sedang untuk menyergap dari depan, kami akan menjadi santapan peluru mereka. Mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Jam 3 subuh keesokan harinya, saya bersama 2 orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Agar tidak terpantau sebelum matahari terbit, saya harus sudah berada pada posisi jangkauan tembak senapan saya. Jam 3.40, saya mulai merayap mendekati sebuah batu seukuran tubuh orang dewasa yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari bendera KKB yang tertancap di atas gundukan tanah. Sedang 2 rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang 300 meter. Jam 6.15, saya terkejut terus terang. Kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang bendera KKB ada lembah yang berbentuk huruf U. Salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi. Sekeliling sudah terang benderang. Merayap mundur 200 meter di tempat terbuka sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada 2 rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan. Jam 6.25, satu anggota KKB terlihat duduk di dekat bendera sambil menenteng senjata laras panjang. Saya tidak melakukan penembakan karena khawatir justru akan menunjukkan posisi saya.
serta untuk memberi waktu kepada dua rekan saya yang bergerak lebih maju. Jam 7.10, seorang anggota KKB kembali terlihat di belakang gundukan tanah. Satu tembakan melesat dari senapan saya, yang disusul tembakan berikutnya dari rekan saya. Kontak tembak pun terjadi. Beberapa tembakan KKB datang dari celah-celah gundukan tanah. Dalam hingar-bingar suara, tembakan setidaknya ada 3 tembakan akurat yang saya lepaskan. 10 menit kemudian, suara tembakan mulai mereda. Selama kontak tembak, tidak ada satupun peluru yang mengarah ke posisi saya. KKB sama sekali tidak mengetahui keberadaan saya. KKB fokus melakukan tembakan ke arah posisi dua rekan saya. Sesuai strategi yang sudah kami rencanakan, dua rekan saya akan bertahan dengan melakukan sesekali tembakan. Saya harus diambil posisi saya sampai menjelang malam. Air mineral yang saya bawa sepertinya tidak cukup untuk mengimbangi rasa haus karena panasnya matahari. Jam 17.50, sekeliling saya mulai gelap. Dua rekan saya kembali membuka tembakan untuk mengalihkan perhatian KKB. Kontak tembak kembali terjadi. Saya pun berangsur mundur. Jam 18.30 saya sudah bergabung dengan dua rekan saya dan selanjutnya kembali ke pos penjagaan. Video ini melansir dari kanal YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.